Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa hadurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Muhadarah Al-Mukarram Bapak Muammar Kadafi, Esos IMPD, yang kami hormati para kiai, para ustadz, para ustazah, dan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi kampus PTDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat melakukan rutinitas kita sebagai mahasiswa untuk belajar menuntut ilmu di kampus PTDI tercinta ini. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin membahas satu kata tentang penentu sebuah amal, yaitu niat. Mungkin kita semua sering mendengar perkataan, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Tapi apakah kita benar-benar memahami makna dan konsekuensi tentang hadis niat ini? Niat merupakan fondasi atau dasar segala perbuatan. Niat merupakan bisikan hati yang menentukan maksud dan tujuan suatu tindakan. Di dalam Islam, niat itu berfungsi untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah, juga menentukan tujuan ibadah yang kita lakukan. Sebagai contoh, ada dua orang yang melakukan perbuatan atau amal yang sama. Misalnya perbuatan atau ibadah puasa, sama-sama menahan lapar dan dahaga. Yang satu niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi yang satu lagi niat karena kebiasaan, karena diet atau kesehatan, maka dia tidak mendapatkan pahala di akhirat kelak. Hadis tentang ini dijelaskan secara jelas, secara gamblang, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan merupakan hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang bunyinya, An Amiril Mukminin Abi Hafsin An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu
tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amal perbuatan manusia tergantung dari niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Tetapi faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi apabila hijrahnya itu karena dunia, awim ro'atin yankiwa, atau perempuan yang dinikahinya, fahijratuhu ila mahajaro ilai, maka hijrahnya itu terhadap apa yang ia tuju. Hadis ini menjelaskan kepada kita 3 makna penting tentang niat. Yang pertama adalah diterima atau tidaknya amal. Seluruh amal perbuatan seorang mukmin, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, hanya akan diterima di sisi Allah jika niat ikhlas karenanya. Tapi jika niatnya bercampur dengan urusan duniawi seperti ingin dipuji, amal tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Yang kedua, ukuran pahala. Besar kecilnya pahala suatu amal sangat bergantung pada kadar keikhlasan niatnya. Amal yang terlihat kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar pahalanya di sisi Allah karena niat yang tulus. Sebaliknya, amal yang besar tidak bernilai jika niatnya kurang ikhlas. Yang ketiga, mempermudah amal. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat suatu amalan terasa ringan dan menyenangkan. Sebaliknya, kurangnya keikhlasan dalam niat akan membuat amalan terasa berat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita senantiasa memperbaiki niat dalam setiap langkah dan tindakan kita. Niat yang baik tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah setiap aktivitas sekecil apapun itu dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah senantiasa membimbing hati kita untuk selalu meluruskan niat dalam setiap amal perbuatan. Sekian ceramah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Burung dara, burung merpati sedang hinggap di daun jati. Cukup sekian dan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.